Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam apa. Bagaimana keadaan teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga ternak teman-teman juga diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam beternak. Ya, selamat pagi. Ini di pagi kali ini saya lagi bersih-bersih kandang karena cuaca lagi nggak tentu, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan sama panas, jadi rawan untuk kesehatan entok. Jadi saya hanya mencegah perkembangan penyakit, jadi ya kayak gini, bersih-bersih. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang seputar kandang entok. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman seperti biasa ya, yang belum subscribe, mohon subscribe-nya dulu agar teman-teman bisa membantu saya membangun channel ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah menonton. Ya, tapi sebelum kita berbincang-bincang atau dopok-dopokan tentang kandang, saya mau menyelesaikan bersih-bersih dulu. Teman-teman membantu dari jauh, membantu doa saja. Yuk langsung. Nah, terima kasih teman sudah membantu doa membersihkan kandang. Ini alhamdulillah sudah beres. Dan ini daun-daun kering yang pada berjatuhan ini di tengah kandang saya kan ada daun, ada pohon rambutan nih. Ini sampahnya, kotorannya nanti kita buang atau bakar. Nah, ini hasilnya. Ini endok-endok saya sudah pada kenyang, tinggal leyeh-leyeh nih. Sudah beres teman, sudah bersih ini dari sebelah sini. Nah, mari kita mulai pembahasan ke topiknya. Nah, saya kali ini mau membahas tentang kandang. Jadi untuk teman-teman yang mau memelihara entok, untuk persiapan kandangnya itu tidak perlu yang mewah atau yang besar. Karena entok itu bisa hidup di tempat sempit, bisa hidup di tempat lebar. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan jumlah entoknya berapa. Nah, ini kalau punya saya posisi kandang seperti ini, luasnya segini, dengan populasi 22 ekor 22 ekor indukan ya teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau memelihara entok terus lahannya minim, itu tidak apa-apa teman, karena entok tidak harus tempat yang luas. Cuma saran saya kalau mau membuat kandang, usahakan ada untuk tempat berteduhnya teman. Karena apa? Karena kalau hujan, entoknya agar bisa berteduh. Memang entok itu sangat suka dengan air. Kalaupun hujan di malam hari, dia itu akan keluar, akan main air ya teman. Tapi ada baiknya teman-teman itu menyediakan tempat berteduh. Di lain sisi ada petarangan, terus di tempat lain ada tempat berteduh juga. Ini contoh punya saya. Nah, ini kamar khusus petarangan teman. Jadi isinya petarangan semua. Ini di sini
di sini, di sana, di sini. Nah, ini tempat untuk petarangan, kamar petarangan. Nah, kalau di sini saya menyediakan tempat untuk leyeh-leyeh atau berteduh. Nah, ini di sini tempat untuk leyeh-leyeh, teman. Kalau malam pada di sini, tapi ada juga yang di kamar petarangan. Nah, kalau yang di atas ini khusus meri. Khusus merinya ini susah dibuka, teman. Maaf. Nah, ini ada merinya. Ini di atas khusus meri, tapi ada yang ngeram juga karena sebelumnya saya buka. Ada yang ngeram di dalam. Nah, itu ya kawan. Jadi kalau teman-teman mau memelihara entok tidak harus kandang yang bagus, kandang yang luas. Bisa yang sempit, cuma ada baiknya harus ada buat nyiup, buat leyeh-leyeh. Sediakan juga petarangan ya teman. Nah, terus kalau sudah kandang, biasanya ada teman yang bertanya, bagaimana kalau di kandang itu ada kolam, terus bagaimana kalau di kandang itu tidak ada kolam. Nah, jadi seperti ini teman. Kalau kandang saya seperti ini, tidak saya kasih kolam. Karena apa? Ini teman-teman bisa lihat, ini gestur tanah tapi padat. Tapi kalau dikasih kolam, otomatis itu kan entuknya keluar masuk air. Nah, alhasil jadi becek. Nah, dari becek itu bisa menimbulkan penyakit atau bakteri, teman. Nah, itu pikiran saya ya kalau di kandang saya. Tapi kalau teman-teman mau memberi kolam di kandang itu tidak apa-apa. Bagus juga. Nah, kalau teman-teman tidak memberi kolam juga tidak apa-apa, endok tidak akan stres. Ini contohnya punya saya. Airnya cuma segini, ada 2 air di sini sama sini, ini sini sudah habis. Nah, kalau tidak dikasih kolam, teman-teman harus cermat, jangan sampai air minum habis. Nah, kalau air minum habis, itu baru entok akan stres, teman. Jadi seperti itu ya, teman. Untuk persiapan kandang, yang penting ada kandang, tidak usah memikirkan besar kecilnya, yang penting pas dengan populasinya. Terus usahakan ada petarangannya, ada tempat leyeh-leyehnya. Untuk kolam bisa disesuaikan dengan kondisi kandang. Kalau kondisi kandangnya enak, ada kolam ya kasih kolam nggak apa-apa. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting air jangan sampai habis. Kalau habis endok bisa stres. Nah, seperti itu ya kawan. Nah, lalu ada yang bertanya kemarin, Mas, kalau malam itu kandangnya dikasih lampu nggak gitu. Nah, ini saran saya ya, kalau malam itu bukan saran saya, ini memang saran saya, tapi saya adaptasikan dari kandang saya. Nah, kalau malam itu kandang saya tidak saya kasih lampu. Nah, untuk posisi kandang saya ini di desa, tapi di paling ujung di kebun. Nah, kalau malam itu tidak saya kasih lampu karena kendala kabel juga jauh dan juga tidak terbiasa dengan lampu. Kalau kita memakai lampu terus-menerus juga akan boros, teman. Paling saya kasih lampu yang meri. Kalau yang indukan di sini tidak saya kasih lampu. Nah, tapi alhamdulillah aman. Tapi kalau tempat teman-teman rawan atau banyak ya mohon maaf maling, itu teman-teman bisa kasih lampu agar jelas, agar terang gitu ya, teman. Jadi lampu itu ya tergantung kita sendiri, mau dikasih nggak apa-apa, nggak juga tidak apa-apa, seperti itu teman. Tapi kalau tempatnya rawan ya lebih baik dikasih lampu, dikasih penerangan. Kalau untuk meri juga ada baiknya dikasih penerangan. Karena apa? Karena agar pertumbuhannya cepat besar. Kenapa cepat besar? Kalau meri dikasih lampu, otomatis siang dan malam itu ada aktivitas makannya. Tapi kalau tidak dikasih lampu, meri itu akan makan cuma siang saja, malamnya dia tidur karena gelap. Seperti itu ya teman. Nah, mungkin ndopok-ndopok kali ini tentang seputar kandang kita sudahi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.
Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, dan kalau ada saran dari teman-teman silahkan komen di kolom komentar. Saya juga minta teman-teman bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, agar teman-teman juga bisa membantu channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.